penelitian. Pertama, jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif karena sifatnya hanya menggambarkan. SAGMA dan Bapak Burhanuddin Ahmad SAGMSI, dan yang saya hormati Ibu Pembimbing 2 yang sempat hadir pada hari ini, Ibunda Sapriami SEI ME, dan yang saya hormati seluruh audiens yang sempat hadir pada hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Umi Nurrahma, NIM 18.1.06661.0002. Program studi Ekonomi Syariah dengan judul penelitian Sistem Pemberian Upah Buruh Pabrik Gabah dalam Perspektif Etika Bisnis Islam, studi kasus di Pabrik Gabah UD Bumi Rahayu, Desa Campurjo. Baik, untuk latar belakang, bekerja merupakan proses kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan yang baik dengan imbalan berupa uang atau barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu contoh pekerjaan yaitu buruh pabrik gabah. Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti pabrik gabah UD Bumi Rahayu, Desa Campurjo. Pabrik gabah UD Bumi Rahayu merupakan salah satu pabrik gabah yang ada di Desa Campurjo. Pabrik ini juga adalah pabrik yang cukup besar yang mempekerjakan masyarakat Desa Campurjo sebagai buruh pabriknya. Pabrik UD Bumi Rahayu mempunyai sistem dalam pemberian upah buruhnya, yaitu dengan memberikan upah 7 hari sampai per 10 hari kerja. Jangka waktu pemberian upah yang dilakukan oleh pabrik gabah UD Bumi Rahayu tersebut diberikan tidak menentu. Pemilik pabrik akan memberikan upah ketika buruh meminta upah mereka. Hal tersebut tentunya sangat menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada sistem pemberian upah yang dilakukan oleh pabrik gabah UD Bumi Rahayu. Kemudian fokus penelitian dan deskripsi fokus. Fokus penelitian. Penelitian ini berjudul Sistem Pemberian Upah Buruh Pabrik Gabah dalam Perspektif Etika Bisnis Islam, studi kasus di Pabrik Gabah UD Bumi Rahayu, Desa Campurjo. Oleh sebab itu, penelitian ini akan difokuskan pada kajian tentang sistem pemberian upah terhadap buruh pabrik. Apakah praktek pemberian upah tersebut sudah sesuai dengan etika bisnis Islam atau belum? Kemudian untuk deskripsi fokus, di sini ada sistem upah buruh pabrik dan etika bisnis Islam. Untuk rumusan masalah pada penelitian ini ada 2. Yang pertama yakni bagaimana sistem pemberian upah buruh pabrik gabah di Pabrik Gabah UD Bumi Rahayu, Desa Campurjo, dan yang kedua tentang bagaimana praktek pemberian upah di Pabrik Gabah UD Bumi Rahayu, Desa Campurjo dalam perspektif etika bisnis Islam. Bagi penulis, selain sebagai bahan masukan juga merupakan pengalaman yang dapat mengubah pengetahuan penulis khususnya mengenai dunia perbankan. Manfaat utama dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan pembuktian atau memperkuat dari teori sebelumnya mengenai electronic banking pada Bank Syariah Indonesia. Kajian teori pelayanan mobile banking. Menurut populer, definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak lain yang ada pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Pelayanan merupakan layanan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Hasan Al-Fulmasi SAGMA dan Bapak Burhanuddin Ahmad SAGMSI selaku dosen pembimbing saya pada seminar proposal pada hari ini. Dan yang terhormat dosen pembimbing saya Ibu Mesrawati yang tidak sempat hadir pada hari ini, dan Dr. Andes Haji Agus Salim MSI. Baiklah, pada hari ini Sartati dari Prodi Perbankan Syariah akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Pelayanan Produk dan Cara Kerja Electronic Banking pada Bank Syariah Indonesia KJP Wonogiri. Baiklah, kita langsung saja masuk di latar belakang. Industri perbankan telah menjadi sangat kompetitif dalam pelayanan yang mereka berikan. Teknologi informasi atau TI secara luas banyak digunakan dalam lingkungan yang kompetitif agar bisa memberikan pelayanan perbankan kepada nasabah. Sebagai munculnya teknologi, sistem informasi
pada khususnya telah mengubah proses konsumsi perbankan sebagai interaksi masyarakat dalam pemberian pelayanan menjadi semakin berkembang. Munculnya teknologi informasi dan khususnya internet telah mengubah proses konsumsi perbankan sebagai interaksi manusia ke manusia dalam penyediaan layanan menjadi berkembang. Sesuatu yang tidak bisa dipungkiri bahwa dengan teknologi yang canggih akan mendorong aktivitas menjadi efektif dan efisien. Salah satunya adalah munculnya layanan banking atau electronic banking yang tentu bukan sesuatu yang asing terdengar di telinga kita dengan adanya fitur-fitur yang dapat diandalkan. Adapun bentuk pelayanan banking misalnya penggunaan ATM, internet banking, mobil banking, dan phone banking yang merupakan sebagai salah satu bank yang berada di dalam industri perbankan. BSI Syariah juga menyadari bahwa nilai keunikan dari produk dan layanan yang mereka tawarkan sangat penting untuk membangun citra dalam benak nasabah. Layanan banking merupakan salah satu bagian dari layanan elektronik banking yang ditawarkan oleh BSI Syariah untuk menyampaikan nilai lebih dari produk simpanan tabungan nasabahnya. Manfaat menarik yang didapat dari keunikan layanan banking diantaranya adalah kemudahan dalam melakukan berbagai macam bentuk transaksi tanpa harus menggunakan bantuan teller, seperti transfer antar rekening, pembayaran tagihan kartu kredit, tagihan telepon atau ponsel, isi ulang pulsa, bahkan untuk mengetahui saldo rekening pun bisa dilakukan tanpa batasan waktu, ruang, dan gerak. Hanya dengan menggunakan fasilitas ponsel nasabah dengan berbagai manfaat yang menarik dari BSI Syariah, BSI Syariah berharap kinerja penjualan layanan ini dapat meningkat. Fokus penelitian ini adalah menguraikan pelayanan produk dan cara kerja elektronik banking. Maka penelitian ini akan difokuskan pada pelayanan produk dan cara kerja elektronik banking pada Bank BSD KCP Wonomulyo yang objek utamanya adalah memperoleh informasi dari pegawai bank pada BSD KCP Wonomulyo. Deskripsi fokus pelayanan produk yang ada pada BSI KCP Wonomulyo mempunyai banyak keuntungan serta kemudahan bagi penggunanya. Rumusan masalah bagaimana pelayanan produk mobil banking pada Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo. Yang bagaimana cara kerja elektronik banking pada Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo. Tujuan dan manfaat. Tujuan untuk mengetahui bagaimana pelayanan produk mobil banking pada Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo. Untuk mengetahui cara kerja elektronik banking pada Bank Syariah. Nanti ditanya juga. Nggak ada? Ya silakan bicara saja, nggak apa-apa. Ada? Nggak ada? Nggak ada? Oke, selanjutnya saya Kegiatan utamanya menerima simpanan, giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkannya. Bank syariah dalam penyaluran dana disebut dengan pembiayaan, yang dalam operasinya menggunakan bagi hasil jual beli dan sewa, tidak menggunakan sistem bunga seperti halnya bank konvensional. Demikian pula Bank Syariah Indonesia salah satu bank syariah yang ada di Wonomulyo, di mana bank ini ikut serta dan berusaha untuk menyiarkan ajaran Islam dan untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat. Pembiayaan murabahat yang sistem tidak menerapkan sistem bunga tetapi margin keuntungan. Ada kemungkinan besar peluang terjadinya pembiayaan bermasalah yang mana disebut debitur tidak mampu membayarkan dan melunasi peminjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati atau menunggak. Fokus penelitian dan diskusi fokus. Pertama dibangun oleh Nabi. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan juga peminjaman. Merupakan bentuk lembaga keuangan yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat. Baitul Mal merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berisikan Bait al-Mal
wa al-tanwil dengan kegiatan pengembangan ekonomi pengusaha kecil dan mendorong kegiatan penabung dan penunjang kegiatan pembiayaan ekonomi serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infak, dan sedekah. Lembaga-lembaga keuangan syariah seperti halnya BNI di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menyebabkan persaingan-persaingan yang semakin ketat antara Dan saya dengan judul Pengaruh Pelayanan Customer Service terhadap kepuasan nasabah pada Bank BRI Unit Pasar Baru, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Realisasi program kerja desa tahun 2019-2021. Studi kasus Desa Sari-Sari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Tumbang. Realisasi program. Kemudian Kalau betul-betul kalian melakukan penelitian seperti Nur Samsia sudah bagus dan saya yakin bahwa Nur Samsia sudah belajar tadi malam dan dia sudah selesai dan alhamdulillah kenyataannya sudah lancar. Jadi Nur Samsia, saran saya kalau ujian skripsi itu sama dengan orang main silat, jangan biarkan diri Anda itu dipukul orang tanpa ditangkis. Salah benar jawaban harus ada jawaban. Setiap pertanyaan harus ada jawaban, setiap harus ada jawaban. Setiap dipukul dari manapun harus ada tangkisan. Itu skripsi seperti itu.